Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Kami mewakili Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Darungan akan menemani para sahabat untuk kita belajar bersama, mengkaji dan mempelajari tentang peristiwa nuzulul Quran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, di antara rahmat, di antara nikmat dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan didatangkannya bulan Ramadan. Yang mana di dalam bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya yang berupa Al-Qur'an. Dan peristiwa ini telah masyhur dan kita kenal sebagai peristiwa nuzulul Quran. Kemudian sebagai umat Islam dan sebagai umat Rasulullah, hukumnya wajib bagi kita untuk kita mengimani, untuk kita mempercayai dan meyakini tentang peristiwa nuzulul Quran tersebut. Dan tentunya kita juga wajib percaya dengan wahyu Al-Quran yang dibawa dan diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran merupakan pedoman dan penuntun untuk umat Islam. Al-Quran merupakan pokok-pokok dan dasar ajaran agama Islam. Tentunya selain hadis, ijma, dan juga qiyas. Marilah kita bersama mengkaji tentang dahsyatnya isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an dengan bahasa dan sastra yang sangat indah. Bahkan lebih indah daripada karya-karya sastra para pujangga. Di dalam Al-Qur'an mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan alam. Di dalam Al-Qur'an juga memuat tentang sumber-sumber hukum syariat agama Islam. Di dalam Al-Quran juga mengajarkan tentang pedoman dan pandangan hidup umat Islam atau filosofi. Dan yang tak kalah pentingnya, di dalam Al-Quran telah terdapat bimbingan-bimbingan moral yang baik. Juga berisi tentang janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah bagi umat yang masih mengingkari dan membangkang pada ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik penuntun dan petunjuk, juga rahmat bagi umat di seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa busyra lil muslimin. Al-ayah. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk, rahmat, sekaligus kabar gembira kepada umat yang mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kemudian hikmah apa yang dapat kita ambil dengan diturunkannya Al-Quran tersebut? Di antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah sebagai sarana ibadah untuk kita, sebagai alat komunikasi untuk kita, dan juga sebagai pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dengan kita senantiasa rajin dan istiqomah dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita bertadarus Al-Quran. Dan yang lebih utama, yang lebih penting adalah dengan kita mempelajari,
menelaah dan juga mengamalkan sekian banyak isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Selain itu, Al-Quran diturunkan juga sebagai bukti rasa cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Karena di dalam Al-Quran diajarkan bahwa kita sebagai hamba Allah hendaknya senantiasa bersikap sabar, ikhlas dan tawakal atas kondisi atau musibah juga keadaan yang kurang menyenangkan di dalam hidup kita. Di dalam Al-Quran pun juga mendorong agar umat manusia senantiasa berbuat baik kepada sesama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran bahwa kehadiran dan kepemimpinan para Rasul Allah, para utusan-utusan Allah ke muka bumi ini adalah untuk membimbing, menyelamatkan dan juga mensejahterakan umat manusia. Dan Al-Quran juga sebagai bukti perjanjian ilahi yang akan melahirkan tanggung jawab, menentang kezaliman dan kemungkaran, serta menegakkan sistem kemanusiaan yang adil dan bijaksana. Di dalam Al-Quran pun juga terdapat tuntunan-tuntunan doa agar kita senantiasa berserah diri kepada Allah, agar kita senantiasa memohon bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah saja. Terbukti dengan firman Allah yang berbunyi, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah atas segala kesalahan kami, dan rahmatilah kami. Semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan membuahkan hikmah untuk menuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya zahiran wa batinan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ila rushdis sabil. Wassalamu alaikum